Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Julia Putri dari kelas 8A. Saya ingin menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu Tata Negara dan Pemerintahan Indonesia. A. Lembaga Penyelenggaraan Negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme menyatakan bahwa penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana, trias politika sebagaimana dijelaskan KBBI adalah pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili. Menurut Miriam Budiarto 2003, trias politika merupakan suatu prinsip normatif yang menegaskan bahwa fungsi kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, agar penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dapat dicegah. Trias politika diprakarsai oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1689. Locke menyampaikan gagasannya tentang tiga fungsi kekuasaan negara yang terpisah. Selanjutnya, Montesquieu dalam buku The L'Esprit des Lois yang terbit pada tahun 1748 menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dibagi atas tiga kekuasaan. 1. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Agung MA dengan lembaga peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi MK, Komisi Yudisial KY sering dikategorikan sebagai bagian dari kekuasaan yudisial. Tetapi KY tidak memiliki wewenang untuk mengadili. Dalam buku Checks and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Badan Pengkajian MPR RI pada tahun 2017 katakan bahwa dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari distribution of power berubah menjadi separation of power. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menurut Mahfud MD, tidak terlihat mekanisme checks and balance di antara tiga fungsi kekuasaan tersebut. Akibatnya, lembaga eksekutif Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar. Baru terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen. Jika kekuasaan politik di Indonesia dikaji secara lebih mendalam, akan ditemukan alat
kelengkapan negara yang lain di luar ketiga lembaga yang disebutkan di atas. Contohnya, lembaga eksaminator